This is where dreams are born. Million miles away. Selamat datang di Museum Koleksi Media Bersejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran media sebelum dan sesudah kemerdekaan di sebuah museum pers nasional. Museum Pers Nasional adalah sebuah museum yang didirikan untuk mengabadikan sejarah perkembangan pers di Indonesia, khususnya pada masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan. Museum ini berada di kota Solo, Jawa Tengah, dan memiliki koleksi berupa surat kabar, majalah, poster, dan benda-benda bersejarah lainnya yang berkaitan dengan pers. Alangkah baiknya kita melakukan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Samson Bisri, NIM 2023-22019. Perkenalkan, nama saya Mas Dafafif Masya Isa dengan NIM 2023-22016. Perkenalkan, nama saya Angga Ihsan Surya Saputra dengan NIM 2023-22007. Perkenalkan, nama saya Ariel Alfendi dengan NIM 2023-22008. Perkenalkan, nama saya Prabowo Hanindya Rusdiantoro dengan NIM 2023-22017. Teman-teman, media atau pers memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak awal abad ke-20, pers menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh para tokoh pergerakan nasional untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan propaganda terhadap penjajah Belanda. Pers juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia. Beberapa surat kabar yang terkenal pada masa itu antara lain adalah Medan Prijaji, Bintang Hindia, Sinar Hindia, The Express, dan Kaum Muda. Pada masa pendudukan Jepang, pers mengalami masa sulit karena harus tunduk pada sensor dan aturan yang ketat. Dan dari pemerintah Jepang, namun pers tetap berusaha dengan berbagi siasat untuk tetap berpihak kepada perjuangan kemerdekaan, meskipun harus menyembunyikan pesan-pesan rahasia di balik tulisan-tulisan yang tampak loyal kepada Jepang. Beberapa surat kabar yang masih bertahan pada masa itu antara lain adalah Asia Raya, Berita Indonesia, Pemandangan, dan Suara Asia. Pada masa revolusi kemerdekaan, pers menjadi salah satu senjata ampuh untuk menggalang dukungan dari solidaritas rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Pers juga menjadi saksi dan pelopor dari berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa seperti proklamasi kemerdekaan, agresi militer Belanda, konversi meja bundar, dan lain-lain. Pers juga menjadi pengawas dan kritikus pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Berbagai surat kabar yang bekerja sama pada masa itu antara lain adalah Merdeka Abadi, Pedoman Siasat, dan Mimbar Indonesia. Dengan berbagai artefak yang dipamerkan, kita akan melihat bagaimana media menjadi saksi dan pelaku utama dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dalam ruangan ini, kita akan memulai dengan melihat mesin ketik kuno sebelum kemerdekaan. Mesin ketik menjadi alat utama bagi para jurnalis dan penulis. Mesin ketik membantu menyebarkan ide-ide nasionalisme dan semangat perjuangan melawan penjajah melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan di surat kabar dan majalah. Berikut adalah salah satu contoh mesin ketik pada zaman peninggalan sebelum kemerdekaan. Ini adalah mesin ketik dengan nama Royal dengan nomor seri 468498. Mesin ketik hibah dari BP Kedaulatan Rakyat Jogja. Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar yang lahir pada masa revolusi dan masih eksis hingga saat ini.
Mesin ketik Royal dengan nomor seri 468498 adalah salah satu koleksi yang dimiliki oleh Monumen Pers Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah. Mesin ketik ini merupakan tipe Royal 10 yang diproduksi oleh Royal Typewriter Company pada tahun 1920-an. Berpindah ruangan teman-teman. Setelah penjelasan dari teman saya tadi, saat ini saya akan menjelaskan tentang radio atau perangkat radio yang digunakan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Di samping saya ini terdapat radio yang digunakan pada masa kemerdekaan Indonesia yang berperan sangat penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang digunakan pada saat itu untuk menyiarkan pidato-pidato penting, lagu-lagu politik yang dapat membangkitkan semangat warga Indonesia. Di samping saya ini terdapat radio yang sebenarnya terbuat dari bahan kayu. Di samping saya ini terdapat radio dari zaman kuno dengan merek Novida, hibah dari Bapak Luminto dari Sritek. Sedikit deskripsi, Bapak Luminto seorang warga Solo yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik. Bapak Luminto mendapatkan radio ini dari seorang temannya yang bekerja sebagai wartawan. Berikutnya, kita ke arah yang memamerkan surat kabar dan majalah nasional. Kumpulan ini menjadi sumber informasi utama sebelum dan sesudah kemerdekaan, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memainkan peran penting dalam pemberdayaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses kemerdekaan. Ini adalah contoh majalah dan koran dalam sejarah kemerdekaan. Jajah Hindia adalah surat kabar yang pertama kali terbit pada tahun 1911 di Tangerang, di bawah asuhan Sultan Tumanggung Teluk Naga Tangerang. Pikiran Rakyat didirikan oleh Soekarno pada tahun 1926 di Bandung sebagai media PNI untuk menyebarkan gagasan politik, sosial, dan budaya. Pusara terbit pertama kali pada tahun 1918 di Surabaya oleh PPI, merupakan surat kabar yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Next, kita lanjut pada perangkat multimedia kuno. Evolusi media dalam pendidikan di sini, kita akan menjelajahi perangkat multimedia kuno. Meskipun sederhana, perangkat ini menandai langkah awal dan evolusi media pendidikan. Mereka membantu menyebarkan pengetahuan dan ide-ide progresif yang mendukung perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Bisa dilihat samping kanan saya ini, yaitu telepon merek Siemens. Ini merupakan penghubung antara stasiun yang digunakan oleh perusahaan jawatan kereta api Indonesia sekitar tahun 1920-an. Bisa dilihat terbuat dari bahan besi yang berwarna silver. Oke, kita lanjut pada telepon Siemens diproduksi oleh perusahaan peralatan elektronik asal Jerman, Siemens dan Halske AG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1847 dengan nama Telegraphenbauanstalt von Siemens dan Halske. Perusahaan tersebut didirikan oleh Werner von Siemens dan Johann Georg Halske di kota Berlin, Jerman. Telepon ini memiliki ukuran panjang 30 cm, lebar 16 cm, tinggi 32 cm, dan berat 11,2 kg. Telepon tersebut terbuat dari bahan besi pada bagian badannya. Gagang telepon tersebut terbuat dari plastik. Kamera. Oke, dan ini adalah kamera kayu antik yang terbuat dari bahan pokok kayu dan bernuansa besi untuk sebagai perekat antara kayu satu dengan lainnya, yang memiliki 3 kaki dan terdapat kain yang berwarna hitam. Daguerreotype merupakan proses fotografi yang dikembangkan oleh orang Prancis yang bernama Joseph Naes-Pornepes pada tahun 1826. Ia berhasil menciptakan sebuah foto yang diberi judul View from the Window at Le Gres dalam buku Juliet Hacking yang berjudul Fotografi The World Story 2012. Foto karya Joseph Naes-Pornepes tersebut merupakan sebagai sebuah karya foto pertama yang diciptakan oleh manusia pada tahun 1829. Ukuran panjang 32 cm, lebar 46 cm, dan tinggi 94 cm. Replika kamera tersebut terbuat dari kayu dengan komponen pendukung berbahan kuningan, dipernekel, kain, dan kaca pada bagian lensanya. Itu saja sih detailnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, dan ini adalah bukti perkembangan teknologi yang kita bahas tadi, yaitu mengenai kamera yang terbuat dari kayu
dan sedikit nuansa besi. Dan sekarang ini adalah kamera yang terkenal modern, tas dan kamera Fuad Muhammad Syarudin. Tas dan kamera tersebut adalah peralatan yang sering dipakai oleh Fuad Muhammad Syarifudin ketika meliput berita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pers nasional. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih dan siapa saja itu tokoh-tokoh pers nasional? Buat yang belum tahu, tokoh-tokoh pers nasional ialah mereka ya para pilar-pilar media Indonesia yang menyumbang tulisan-tulisan mereka dalam memimpin perjuangan dan memberikan wawasan yang penting dalam sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dan di sini kita akan bersama-sama memperhatikan tokoh-tokoh pers nasional, dan mungkin di sini terlalu banyak tokoh-tokoh pers nasional yang terkenal seperti Adam Malik, Hendro Subroto, Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi seperti Kentut Nada dan Ki Hajar Dewantara. Kita akan membaca salah satunya, yaitu Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Surjaningrat. Beliau adalah keturunan bangsawan Pakulaman Yogyakarta. Beliau dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam dan anti kolonial. Salah satunya yaitu Als Ikens Nederland Was, yang diartikan dalam bahasa Indonesia ialah andai aku seorang Belanda, yang diperingati pada 100 tahun kerajaan Belanda yang dimuat di The Express pimpinan Setiabudi pada Juli 1913. Dan karir beliau, Ki Hajar Dewantara, sebagai jurnalistiknya yaitu sebagai wartawan dan penulis di Sediotomo Jogja, Miden Java Jogja, The Express Bandung, dan masih banyak yang lain. Dari pembahasan yang sudah kita bahas bahwa media atau pers memiliki peran yang sangat besar dalam bersejarah kemerdekaan Indonesia. Media tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi alat perjuangan, pendidikan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menjaga warisan sejarah yang ada di dalam Museum Pers Nasional Sebagai salah satu sumber belajar dan inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Demikian video ini dibuat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita di Museum Koleksi Media Bersejarah. Semoga ini menjadi pengalaman yang memberikan wawasan dan menghargai peran media dalam membentuk perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia.